bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur kepada Allah atas berkat pimpinan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat keselamatan perlindungan daripada Tuhan di dalam tahun 2020. Dan pada pagi ini Tuhan kami akan memulakan hidup bersama Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Kami sangat bangga karena Tuhan sentiasa memberkati kami. Adanya kami pada pagi ini Tuhan adalah oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi ini di dalam tangan Tuhan. Mari Engkau sertai kami dari awal pertengahan hingga selesai acara ibadah ini. Apapun yang akan kami selenggarakan di dalam ibadah pada pagi ini ya Tuhan, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya Tuhan sudah dahului supaya segala sesuatu yang akan kami laksanakan, yang akan kami dengar melalui hamba Tuhan, semuanya mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat kami yang mengikuti ibadah online pada pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati jemaat kami, ibu bapak yang mengikuti ibadah pada pagi ini dalam online. Oleh karena keadaan yang tidak dapat dielakkan sehingga kami tidak sempat datang ke gereja. Namun kami bersyukur karena Tuhan sudah mempersiapkan hamba Tuhan yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat kami pada awal tahun ini. Kami bersyukur karena kami dapat memuji Engkau. Kami bersyukur karena kami dapat mendengar firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami berdoa, dimanapun jemaat kami beribadah, baik mereka di rumah mereka sendiri, baik mereka di tempat kerja mereka Tuhan, yang kami percaya dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami SIB Pekan Sepitang. Kami berdoa untuk anak-anak, untuk suami istri mereka yang berjauhan daripada kami pada hari ini, pada awal tahun ini. Oleh karena keadaan, anak-anak kami yang ke sekolah, yang melanjutkan persekolahan, anak-anak kami yang
bekerja di luar kuasa Sepitang ini, di luar kuasa kota Kinabalu ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Jauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Bagaimanapun ataupun apapun yang kami dengar tentang keadaan sekarang ini, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau curahkan, Engkau lindungi kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya seluruh umat Tuhan di dalam dunia ini, bahkan jemaat kami yang sentiasa ada di dalam tangan Tuhan, Engkau berkati. Baik bagi anak-anak kami yang bekerja jauh, Tuhan juga akan memberkati. Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami hidup pada tahun 2021 ini. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Apapun yang akan kami lakukan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kuat Tuhan semangatkan, supaya kami sama-sama berjalan di dalam tahun 2021 ini bersama Tuhan. Apa adanya kami, keberadaan kami adalah oleh karena anugerah Tuhan. Biar kami tunduk kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami tidak dapat menghitung, kami tidak dapat mengukurkan kasih setia Tuhan buat kami. Sehingga pada tahun 2001 ini kami ada. Maka dengan Tuhan Engkau berkati seluruh umat-Mu. Kami berdoa supaya berkat anugerah Tuhan melindungi kami daripada segala keadaan yang tidak mendatangkan kebaikan. Kami punya Tuhan Yesus Kristus. Kami punya gembala yang baik, yang sentiasa menuntun kami ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Walaupun mungkin tahun lalu, tahun 2020 ini, yang lepas ini, kami jauh dengan Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mencelikkan mata rohani kami untuk melihat dan memandang Yesus pada tahun ini. Berkati kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Apapun cobaan yang kami hadapi, kami mampu melaluinya karena Yesus adalah gembala yang baik. Karena kami punya Tuhan yang teristimewa. Engkau sentiasa memberkati kami dengan perlindungan keselamatan daripada Yesus Kristus. Itulah berita yang kami dengar sepanjang Natal tahun lepas. Dan itulah berita yang akan kami pegang untuk menjalani hidup baru kami dalam 2021 ini. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin SAB pusat, baik peringkat kuasan, peringkat sidang. Tuhan, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menempatkan kami di tempat posisi kami pada sekarang ini. Itu bukan karena kami mampu. Itu bukan karena kami seorang yang pintar. Tetapi Tuhan sudah melihat dan menilai hati kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para gembala, pastor, para penginjil-penginjil, pada pensarah sekolah Alkitab. Engkau telah menempatkan kami di tempat kami Tuhan. Bukan kami punya pengalaman yang lebih besar. Bukan karena kami adalah orang yang baik. Tetapi apa yang kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami kecil di pandang dunia ini, tetapi Yesus memandang kami adalah sangat istimewa. Baik hamba Tuhan, baik para pemimpin-pemimpin dari peringkat pusat, kuasan, sidang. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau menempatkan kami sebagai pemimpin. Kami berdoa juga untuk para jemaat kami yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, yang tidak membedakan siapa mereka,
yang tidak dapat membezakan kepribadian mereka, tetapi yang membezakan adalah hati kami kepada Tuhan yang mengasihi Engkau. Kecil besarnya tugas kami di dalam gereja kami, di dalam buasan kami. Namun Tuhan sudah menempatkan kami. Engkau sudah melihat kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menuntut sekolah. Baik sekolah menengah, rendah, university, dimanapun Tuhan. Walaupun mereka belajar melalui online. Tuhan Engkau berkati anak-anak kami. Agar mereka mencintai pelajaran mereka. Sehingga tahun akan datangnya masa depan mereka cerah. Oleh karena berkat anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk ibu bapak, kami sebagai ibu bapak supaya kami dapat support mendorongkan anak-anak kami untuk belajar. Supaya anak-anak kami juga belajar dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Segala pengaruh-pengaruh dunia ini kami mohon supaya itu dijauhkan daripada anak-anak kami. Haleluya. Kami berdoa untuk anak-anak kami SAB Pakan Sepitang ini. Bahkan di seluruh dunia ini ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Yang belum mendapat kerja, yang sedang mencari pekerjaan. Walau bagaimanapun keadaan sekarang ini oleh karena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti beri pekerjaan sesuai dengan rencana Tuhan dan idaman anak-anak kami. Tuhan terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sentiasa memberikan damai buat anak-anak-Mu di seluruh dunia ini. Bahkan di SAB Pakan Sepitang ini. Engkau memberkati masa depan kami. Engkau berkati pelayanan kami. Engkau berkati pekerjaan kami. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, sebentar kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pastinya Tuhan siap memberkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang akan memberi. Dan Kau berkati pekerjaan mereka. Yang tidak sempat memberi pada hari ini oleh karena kekurangan. Tuhan kami sangat mengasihi mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha mereka. Berkati keluarga mereka. Supaya minggu depan kami sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan berkat yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami teringat orang-orang sakit. Kami berdoa untuk jemaat kami SAB Pakan Sepitang. Yang ada yang dalam kelemahan tubuh. Yang sedang dirawat. Kami mohon bantuan daripada Tuhan Yesus. Secara manusia kami tidak sempat mengunjungi mereka secara pribadi. Tetapi doa yang kami panjat di dalam Yesus Kristus. Yang akan mengunjungi mereka. Menyembuh mereka. Dengan kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenali pribadi mereka. Engkau mengenali persoalan mereka. Kami sangat mengasihi. Hanya doa sahaja yang kami dapat panjatkan. Di dalam Yesus Kristus. Engkau sembuh mereka sesuai dengan iman mereka kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena awal tahun ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa sepanjang tahun ini kami diberikan kemenangan daripada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tetap menang. Karena Yesus Kristus di pihak kami, kami ada di dalam tangan Tuhan. Itulah berita Natal yang telah kami dengar sepanjang Natal dan tahun baru ini. Haleluya. Berkat kesembuhan,
berkat rohani, berkat pekerjaan, berkat kekuatan, pengetahuan daripada Yesus Kristus buat kami sepanjang tahun ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Puji namamu. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
berkuasa atasku. Kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku. Kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Shalom and Happy New Year. Apa kabar jemaat yang dikasih Tuhan? Pada minggu ini, bagi yang tak sempat ke gereja, boleh mendengar perkongsian firman Tuhan secara online pada pagi hari ini. Jadi, mari sebelum kita belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, saya sedang mengajak kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu.
Mohon hikmat daripada Tuhan berbicara kepada kami. Dalam melalui pemberitaan firman-Mu kami dikuatkan bersama pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pada kesempatan ini saya senang mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Tajuk besar di atas, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya senang mengajak kita belajar dengan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu berita Natal mengubah masa depan. Berita Natal mengubah masa depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ataupun kalau kita dengar pada masa-masa sekarang ini, berita tentang pandemik ataupun coronavirus yang sedang melanda seluruh dunia sudah hampir 1 tahun, saudara. Kita lihat bagaimana kesan daripada pandemik ini melanda seluruh dunia, mengakibatkan kemelisan ekonomi, dampak kepada sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, lebih daripada itu, kalau kita lihat baru-baru ini satu lagi case yang baru kita dengar, yaitu satu varian virus yang baru yang terjadi di UK ataupun di United Kingdom, di mana kita lihat sudah merebak, dan varian virus yang baru ini lagi hebat, lagi dahsyat, dan mutasi lagi cepat. Dan ini sudah masuk ke 5 buah negara Eropa yang mulai terkesan, dan kita lihat bahwa negara-negara Eropa sekarang mereka menghentikan penerbangan ke Inggris ataupun ke England. Nah, saudara, kita lihat bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tetapi hari ini makin hari-hari yang jahat. Nah, saudara, walaupun ahli-ahli sains ataupun para dokter berusaha mencari vaksin untuk menangani case ini ataupun menangani pandemik ini, tetapi kita lihat ianya semakin sukar karena ada varian yang baru. Nah, pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana berita Natal ini mengubah masa depan kita, yaitu ada vaksin.
Vaksin bukan untuk vaksin virus, tapi vaksin untuk dosa kita. Nah, saya senang mengajak kita melihat ada 3 bukti kebenaran bahwa berita Natal ini yang kita belajar ini boleh mengubah masa depan kita. Yang pertama kita lihat bagaimanakah berita Natal ini boleh mengubah masa depan kita. Yang pertama ialah membebaskan manusia dari rasa takut. Nah, saudara, kalau kita lihat ramai orang pada masa ini yang rasa takut. Takut untuk keluar rumah, takut kenapa? Jangkitan virus. Malah ada yang rasa takut, macam-macam rasa takut. Semua ini ditimbulkan oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis. Nah, apabila seseorang merasa takut, dia boleh melakukan perkara-perkara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Contohnya kita lihat dalam kisah Herodes, ketika Tuhan Yesus, orang-orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada pemimpin atau raja yang baru dilahirkan. Herodes merasa takut, dia rasa terancam bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Jadi dia akan berusaha untuk membunuh anak-anak kecil. Nah, kita lihat di sini bahwa rasa takut ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi berita Natal ini, saudara, mengubah masa depan kita. Kita lihat bagaimana Maria, seorang perawan yang dipilih oleh Tuhan. Kita lihat waktu dia menerima berita ini. Memang dia rasa terkejut, saudara, tetapi dia tidak rasa takut. Dia terkejut, tetapi dia merasa segan menghormati berita yang dibawakan oleh malaikat itu. Bahwa ada sesuatu yang berita sukacita yang dia dapat daripada perkara ini. Kita lihat bahwa kelahiran Yesus membebaskan manusia daripada rasa takut. Malah kelahiran Yesus ini memberi kita satu sukacita, memberi kita damai sejahtera, memberi kita pengharapan baru, dan bahwa kelahiran Yesus ini juga membebaskan umat manusia daripada kuasa kegelapan, yaitu kuasa maut. Nah, karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, melainkan di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, bukti yang kedua bahwa berita Natal mengubah masa depan kita ialah membuat manusia mengalami kasih karunia Allah. Kalau kita lihat dalam ayat 31 hingga 34, kita lihat bagaimana Maria bertanya kepada malaikat tentang perkara itu, dan dia katakan dia belum bersuami. Bagaimana kali itu mungkin terjadi kepadanya? Tapi malaikat berkata, kalau kita lihat seterusnya dikatakan bahwa malaikat berkata dalam ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita lihat di sini bahwa Maria mengambil satu keputusan, yaitu bahwa Maria mengambil satu keputusan bahwa Allah memberikan kasih karunia kepadanya. Dan di sini kita lihat peranan Roh Kudus itu sendiri menguatkan berita Natal itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang mendengar berita Natal ini pasti akan mendapat kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Itu damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan. Dan Maria merasa sangat bersukacita apabila dia mendengar perkataan yang diberikan oleh malaikat itu kepadanya. Nah, saudara, bahwa peranan Roh Kudus sangat penting. Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Yaitu Roh Allah sendiri. Seperti yang kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit, kita lihat bahwa setelah dia naik ke surga, dia berkata dia akan mengantarkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yaitu yang menolong kita. Dan Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk mengenal atau kasih karunia itu sendiri.
Nah, saudara yang masih belum menerima Roh Kudus di dalam hatimu, mari terima. Karena apabila kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita, dan roh itu yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar. Dan apabila Roh Kudus bersama kita, kita tentunya hidup dalam berkemenangan. Dan kita akan mengalami, malah kita boleh mengubah masa depan kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita sekarang ini hidup di bawah kasih karunia Allah. Dan kita adalah, mari kita menjadi pemberita kepada sukacita itu. Memberitahukan kepada dunia tentang berita sukacita ini, tentang kasih karunia yang Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, kalau tanpa Roh Kudus, tentu sekali Maria juga tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah hidup kita, saudara. Mari kita menerima Roh Kudus itu, yaitu kasih karunia Allah, itu melalui Roh Kudus itu untuk kita semua. Mari kita tinggal dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tugas kita ialah mengungsikan berita ini, mengungsikan kasih karunia Allah ini kepada orang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal itu, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia Allah ini perlu kita beritakan, perlu kita kongsikan kepada orang. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus sendiri, yang memampukan kita untuk memberitakan berita tentang Natal ini kepada orang lain. Nah, saudara yang seterusnya, yang ketiga, bagaimana berita Natal ini boleh mengubah masa depan kita. Kita lihat yang seterusnya dalam ayat 36 hingga ayat 38, yaitu menjadikan manusia berani mengambil keputusan yang mengubah masa depan. Kita lihat bagaimana Maria sendiri berani mengambil satu keputusan yang tepat. Kita lihat dalam ayat yang 36, 37, dan 38. Saya bacakan, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, bukti yang ketiga bahwa Natal ini boleh mengubah masa depan kita ialah menjadikan manusia berani mengambil keputusan. Kita lihat di sini Maria berani mengambil satu keputusan. Kalau kita lihat sebenarnya sebagai seorang perawan, seorang gadis, banyak sekali risiko yang terpaksa ditanggung oleh Maria ini. Bayangkan Maria belum bersuami, baru bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Nah, bayangkan dia sedang mengandung 9 bulan. Apa risiko yang terpaksa ditanggung oleh Maria? Yaitu dia terpaksa menerima ejekan daripada orang. Dia akan menerima maki-makian. Orang akan menghina dia dan sebagainya. Itu adalah risiko yang ditanggung oleh Maria. Tetapi Maria berani membuat satu keputusan. Atas keberanian Maria membuat keputusan ini, saudara, dia mendatangkan satu mengubah masa depan umat manusia. Bayangkan, saudara, sekarang ini kita lihat di dunia ini, kalau kita lihat bahwa umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang paling ramai di dunia ini, agama Kristen. Kenapa? Sebab keputusan yang dibuat oleh Maria untuk menerima berita itu, yaitu kasih karunia Allah itu, sehingga ia mengubah masa depan dunia, mengubah masa depan seluruh dunia, mengubah masa depan umat manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan Anda? Apakah keputusan yang Anda berani mengambil satu keputusan dalam hidupmu untuk menerima berita Natal ini? Kalau Anda membuat satu seperti Maria, berani membuat satu keputusan yang tepat, maka Anda boleh mengubah masa depan Anda.
Anda boleh mengubah masa depan keluargamu, mengubah masa depan hidupmu, mengubah masa depan saudara-saudaramu, malah mengubah masa depan masyarakat ataupun community yang ada di sekitar Anda. Karena apa? Karena Anda telah memberi satu keputusan yang tepat bahwa Anda menerima berita Injil ini, berita keselamatan ini, kasih karunia Allah ini di dalam hidupmu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika hidupmu hanya biasa-biasa, belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari saudara bertobat hari ini. Nah, kita lihat di sini saudara, bahwa keputusan yang dibuat oleh Maria itu mengubah seluruh kehidupannya. Nah, tetapi malangnya saudara, ramai kita lihat banyak orang Kristen yang hidup namanya Kristen, tetapi hidupnya dia tidak menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sehingga apa saudara? Kita lihat banyak orang yang ingin mendengar berita Natal, tetapi mereka tersandung. Kenapa? Karena orang Kristen ini, mereka tidak menerima pembaharuan, perubahan dalam hidup mereka. Malang sekali saudara. Malah ada kita dengar orang-orang Kristen, namanya Kristen tetapi korup. Oke? Mereka juga suka gosip, datang ke gereja tetapi gosip. Mereka menggosip, menceritakan hal-hal mungkin memburukkan nama pastor ataupun memburukkan pemimpin-pemimpin gereja. Ini saudara, adakah ini menjadi satu keputusan Anda ini boleh mengubah masa depan Anda? Berapa lama Anda hidup sebagai orang Kristen? Sampai hari ini umur Anda sudah berapa? Bagaimana kehidupan Anda? Adakah Tuhan Yesus lahir di dalam hidupmu? Adapun kehidupan Anda hanya biasa-biasa saja. Dari dulu sudah berpuluh tahun, sudah beberapa tahun kehidupan Anda masih sama. Mari saudara kita ubah kehidupan kita. Mari kita mengambil satu keputusan yang tepat, keputusan yang jelas dalam hidup kita. Kita akan menerima sempadan Natal pada tahun ini, tahun 2020 ini. Mari kita mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam keluarga kita. Mengutamakan Tuhan dalam semua segi kehidupan kita. Apabila Roh Kudus, apabila Allah sendiri, apabila Yesus sendiri hadir dalam hidup kita, maka hidup kita akan diubah seperti Yesus. Maka kita akan berjalan bersama Yesus. Maka Roh Kudus akan memimpin segala kehidupan kita. Tutur kata kita, cara berpikir kita, pandangan mata kita, semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ramai orang sekarang ini saudara, mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak hidup betul-betul intim dengan Roh Kudus, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Malah ada yang tidak hidup saudara, masa pandemi ini sepatutnya inilah masa kita untuk membaca firman Tuhan. Inilah masa kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu telah menjelma menjadi manusia, yaitu Allah sendiri menjelma menjadi manusia dalam bentuk manusia. Nah, kalau kita lihat ada orang berkata, dia katakan, kenapa Allah kamu itu diperanakan? Nah, saudara, kalau kita lihat contoh yang simple, semut. Bagaimana kita berbicara kepada semut? Satu caranya adalah kita jadi semut, baru kita boleh berkata-kata kepada semut. Demikian juga Allah. Kalau Allah itu turun dalam rupanya, dalam kekudusannya, dalam kemuliaannya, kita sebagai manusia tidak mampu, saudara, karena kita ini manusia yang berdosa. Tetapi kalau kita, cara Allah, bagaimana Allah mendekati kita? Allah lahir, menjelma menjadi manusia. Allah itu kan maha kuasa. Dia boleh berubah dalam wujud apa yang dia mau. Dia menjelma menjadi manusia melalui perawan Maria. Lahir ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Jadi terang itu, Yesus lahir itu menjelma menjadi manusia dalam rupa sebagai manusia, sebagai anak, dilahirkan melalui perawan Maria, membebaskan dunia ini supaya manusia boleh terima. Tetapi malangnya saudara, sampai sekarang ini ramai lagi orang yang masih mempertikaikan tentang kelahiran Yesus. Nah, bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari hidup kita dipimpin hari demi hari oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri.
Karena apabila Roh Allah itu bersama kita, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Haleluya. Demikian sedikit renungan firman Tuhan untuk kita. Sebelum mengakhiri firman ini, mari saya ajak kita semua berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kami manusia yang terbatas ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan penjelasan ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang memberi mereka kefahaman ya Tuhan, supaya mereka mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya.